Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amanaha anhu wa hadar wa nashhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil abrar fa salawatullahi wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'syi wan nusur. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Shadaqallahul azim wa shadaqa ala kalami rasulil karim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, ya. Di antaranya nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat iman dan Islam, kemudian Allah memberikan kepada kita dua nikmat, ya. Dua nikmat yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terangkan di dalam hadisnya yang berbunyi nikmatani magbunun, ya. Nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana banyak sekali di antara manusia yang melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita masih sampai saat ini diberikan kesehatan serta waktu yang cukup untuk bisa menyampaikan kultum yang singkat ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa tersanjung limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, ya, pada kita semua selaku umatnya untuk bisa mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Sabar di dalam Ketakwaan. Di dunia ini banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian-ujian dari satu ujian menuju ujian yang lain, ya. Dalam satu ketaatan menuju ketaatan yang lain, pasti di situ Allah berikan ujian-ujian yang ada. Kita selaku manusia, ya, selaku makhluk yang Allah ciptakan, tidak bisa kita menghindarinya, ya. Tidak bisa kita menolaknya ataupun kita lari darinya. Pasti suatu saat nanti kita akan menemuinya. Bahkan di setiap hari, bahkan di setiap harinya manusia akan mendapatkan yang namanya suatu ujian. Maka dari itu, bagaimana supaya ujian, ya, ujian yang menimpa kita itu diterima, ya, diterima di sisi Allah menjadi ladang pahala dan mengangkat derajat kita di sisinya, ya. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pastilah di antara kalian akan kami uji, ya. Yang pertama akan kami uji dari rasa takut, rasa kelaparan, rasa kekurangan, ya, baik kekurangan harta, jiwa, ya, ataupun dengan kematian. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar atas ujian yang telah Allah berikan tersebut. Kemudian dari makna sabar tersebut, Islam memiliki pandangan bahwa sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ya, sabar dalam menjalankan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan serangkaian ibadah yang telah Allah syariatkan dan telah Rasulnya perintahkan, ya. Kemudian menjalankan sabar, ya, menjalankan ketaatan dalam keadaan sabar, dalam kondisi sabar serta konsisten di dalamnya untuk bisa istiqomah sampai akhir hayatnya. Kemudian sabar yang kedua ialah sabar dalam menjalani, ya, dalam menjalani segala, berupaya untuk menjauhi segala apa-apa yang telah Allah larang berupa maksiat, baik maksiat yang disengaja maupun tidak sengaja, yang besar ataupun yang kecil, ya, maupun perbuatan yang fahsya ataupun yang mungkar. Oleh karena itu sepatutnya kita untuk bisa menahan, ya, menahan nafsu pribadi kita
menahan nafsu diri kita untuk bisa bersabar atas segala hawa nafsu yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang Allah larang. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian sabar yang terakhir, yang ketiga, ialah sabar terhadap ketentuan Allah atau ketetapan Allah. Maka dalam konteks sabar yang ketiga ini, kita sabar dan merasa yakin terhadap iman, rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Jika kita ingin apabila nasib kita, takdir kita yang baik akan berakhir sampai akhir hayat kita menjadi yang baik-baik, maka kita lakukan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Namun apabila jika takdir kita buruk, maka ya, kita berupaya, kita ikhtiarkan supaya apa? Supaya takdir yang buruk itu menjadi berubah, ataupun agar kita menjadi yang lebih baik dan akhir nanti hayat kita dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian dalam ketakwaan, perlunya sabar itulah sangat penting. Tidak ada satupun ya hamba umat Nabi Muhammad SAW yang dalam menjalankan serangkaian ibadah-ibadahnya tanpa adanya rasa kesabaran. Dan takwa, hakikat takwa ya, menurut pandangan Islam memiliki 4 hal. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Yang pertama ialah takut kepada Rabb ya, takut kepada Allah Ta'ala. Dimanapun, kapanpun kita berada, kita perlu merasa diri kita diawasi oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana makna ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya kamu beribadah kepada Allah ya, kamu melihat Allah, namun jika dalam beribadah itu kamu tidak melihat Allah, tidak mendapati Allah, maka sesungguhnya Allah telah melihatmu. Kemudian makna yang kedua, wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa-apa yang telah Allah wahyukan, yang telah Allah syariatkan, yang telah Allah tentukan berupa wahyu Al-Quran yang Allah kirimkan melalui perantara Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Rasulullah SAW menyebarkan kepada kita umatnya sebagai apa? Sebagai pedoman hidup ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup, undang-undang terbaik yang ada di dunia ini, menjadi landasan bagi diri seseorang, baik non muslim ataupun muslim ya, dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sampai zaman akhir nanti, Al-Quran akan menjadi pedoman hidup yang terbaik. Kemudian yang ketiga ialah ridho, ar-ridho bil qalil, ridho terhadap sesuatu yang sedikit ya. Kenapa harus ridho dengan sesuatu yang sedikit? Karena dari keridhaan kita, mungkin Allah hanya menitipkan sedikit ya, menitipkan sedikit rezeki, menitipkan sedikit ya harta, menitipkan anak-anak, mungkin sedikit atau tidak terlalu banyak. Namun dari sedikitnya itu mungkin Allah menyelipkan atau Allah memasukkan di dalamnya yang sedikit itu berupa keberkahan, yang mana suatu saat nanti kita akan memetiknya di hari kiamat kelak. Kemudian yang keempat ialah al-isti'dadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri untuk hari-hari yang panjang, yaitu yaumul hisab. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, wa inna yauman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, di sisi Rabbmu, di sisi Allah Ta'ala bagaikan 1000 hari di dunia manusia, jika kamu ingin menghitungnya, jika kamu mampu menghitungnya. Sabar dalam hal ini perlu kita kuatkan, karena dari kesabaran menuju kesabaran berikutnya akan menjadi ikhlas serta yakin kepada Allah bahwa apa yang telah Allah janjikan kepada umatnya, apa yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya akan berbuah pahala serta surga yang sangat menakjubkan. Mungkin hanya ini kultum singkat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfiru minkum katsiran in wajadtum minni al-akhta wal ghalatat li anna al-insan mahallul khata'i wa nisyan wa anna Allaha ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.